Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah multimedia bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Di pertemuan ini kita masuk ke pertemuan kelima. Nah, di pertemuan 5 ini saya akan menyampaikan ya mengenai konsep-konsep dasar video. Ada tipe-tipe sinyal video, ada video analog, dan ada video digital. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, kita harus memahami dulu nih ya, teman-teman semua, ya, teman-teman rekan mahasiswa, apa itu video. Video merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak, ya. Aplikasi umum dari sinyal video yaitu seperti televisi, ya. Namun juga ia bisa juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi dan juga keamanan, ya. Berdasarkan bahasa, kata video ini berasal dari kata Latin atau saya lihat ya. Selain itu, video merupakan teknologi yang gunanya menangkap, merekam, memproses, dan mentransmisikan serta menata ulang gambar bergerak. Yang mana biasanya menggunakan film seluloid ya, sinyal elektronik atau media digital. Nah, digital video sendiri merupakan jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Dan biasanya digital video direkam dalam tape lalu didistribusikan melalui optical disc, misalnya seperti VCD dan DVD. Nah, berikutnya ini ada tipe-tipe sinyal video ya. Nah, sinyal video terbagi menjadi dua. Pertama itu adalah analog ya, adalah istilah yang digunakan dalam ilmu teknik ya, terutama teknik elektro ya, teknik informasi dan teknik kendali. Yaitu suatu besaran yang berubah dalam waktu atau dan dalam ruang dan yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu dan atau setiap nilai ruang. Digunakan istilah isyarat kontinu ya untuk menggambarkan bahwa besaran itu mempunyai nilai yang kontinu atau tak terputus. Nah, contoh isyarat analog adalah isyarat listrik yang dihasilkan oleh peralatan elektronik non-digital ya. Isyarat suara pada radio konvensional, isyarat gambar ya atau foto pada kamera konvensional, dan isyarat video pada televisi konvensional. Yang kedua ada sinyal digital adalah sinyal diskrit yang informasinya disampaikan secara digit atau angka ya. Proses untuk mendapatkan sinyal digital ya, pertama ada sampling ya adalah proses pengambilan nilai sesaat. Yang kedua ada kuantisasi ya adalah proses pemberian nilai sesaat dalam range yang ditentukan. Yang ketiga ada encoding ya adalah proses pemberian kode nilai sesaat pada proses kuantisasi. Nah, perbandingan sinyal digital dengan sinyal analog ya. Yang pertama, sinyal digital tidak terpengaruh oleh noise yang biasanya timbul dalam transmisi melalui kabel ya dalam rangkaian pada gesekan hit pada pita seperti yang terjadi pada sinyal analog. Yang kedua, sinyal digital dapat dimanipulasi dengan perhitungan digital. Yang ketiga, kualitas sinyal digital ditentukan oleh proses sampling dan kuantisasi. Yang keempat, kualitas sinyal analog ditentukan oleh perbandingan sinyal terhadap noise. Dan yang kelima, sinyal digital dengan kualitas yang baik memerlukan kecepatan transfer yang sangat tinggi dan memori yang besar. Nah, ini ada video analog ya. Video analog ya merupakan produk dari industri pertelevisian dan oleh sebab itu dijadikan sebagai standar televisi. Nah, standar penyiaran video analog ya. Ada tiga standar penyiaran video analog yang paling banyak digunakan di dunia adalah NTSC ya, ada PAL dan SECAM ya, SECAM. NTSC, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jepang, dan banyak negara lain menggunakan sistem penyiaran dan pemutaran video berdasarkan spesifikasi yang dibuat pada tahun 1952 ya. Atau nih panjangannya nasional ya dari NTSC ini ya, Television Standard Commit. Standar ini mendefinisikan sebuah metode untuk mengencode informasi ke dalam sinyal video ya, terbuat dari 525 garis horizontal yang di-scan dan digambar ke dalam wajah
dalam tabung, gambar berfosfor setiap 1/30 detik dengan elektron yang bergambar cepat. Berikutnya ada PAL ya, sistem fase alternate line atau PAL digunakan di Inggris, Eropa Barat, Australia, Afrika Selatan ya, Cina dan Amerika Selatan. Nah, PAL meningkatkan resolusi layar menjadi 625 garis horizontal, namun memperlambat kecepatan scan menjadi 25 frame per detik. Sama seperti saat penggunaan NTSC ya. Lalu yang berikutnya ini ada SCAM ya, sistem Sequential Color and Memory digunakan di Prancis, Eropa Timur, USSR atau sekarang Rusia dan beberapa negara lain. Nah, meskipun SCAM merupakan sistem dengan 625 garis ya, namun berbeda 625 garis 50 Hz ya, namun berbeda jauh dari sistem warna NTSC dan PAL dalam hal dasar teknologi dan metode penyiaran. Nah, terkadang TV yang dijual di Eropa memanfaatkan dual komponen dan dapat menggunakan sistem PAL dan SCAM. Yang berikutnya ada ATSC ya, atau High Definition Television atau HDTV. Nah, hal penting untuk prosedur multimedia, standar tersebut mengizinkan adanya transmisi data ke komputer ya, dan untuk layanan ATV interaktif yang baru. Nah, High Definition Television atau HDTV ini menyediakan resolusi dengan aspek rasio 16:9 ya. Nah, industri penyiaran telah mengumumkan secara resmi format interlace yaitu 1920 kali 1080 resolusi ultra high sebagai batu penjuru generasi baru dari pusat hiburan terkemuka. Nah, namun industri komputer lebih senang memakai sistem scan progresif yaitu 1280 kali 720 untuk HDTV. Nah, ya, orang-orang yang berkecimpung di bidang komputer berpendapat bahwa kualitas gambar dalam 1280 kali 720 lebih superior dan stabil ya. Kedua format telah dimasukkan dalam standar HDTV. Nah, ini untuk pengertian dari ATSC. Nah, selanjutnya nih video digital ya. Video digital merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Nah, aplikasi umum dari sinyal video yaitu seperti televisi ya. Namun juga ia bisa digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik ya, saintifik, produksi dan juga keamanan. Berdasarkan bahasa, kata video ini berasal dari kata Latin. Nah, selain itu, video digital merupakan teknologi yang gunanya menangkap, ya, merekam, ya, memproses, mentransmisikan, serta menata ulang gambar bergerak. Nah, lalu digital video sendiri merupakan suatu jenis video recording yang selama menggunakan sistem digital ya dibandingkan dengan yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Dan biasanya digital video direkam dalam tape lalu didistribusikan melalui optical disc seperti VCD dan DVD. Nah, ini ya. Video memiliki berbagai macam jenis ya. Jenis-jenisnya seperti MPEG ya, FLV, AV ya yang sering kita jumpai ini ya, MPEG ya. FLV.AV media. Nah, ini media player yang merupakan player multimedia yang bisa dijadikan sebagai plugin pada web browser guna memainkan format file video AV dan MPG. Nah, media player ini dikembangkan oleh Microsoft ya. Lalu selanjutnya ada Real Player ya, QuickTime. Nah, ini beberapa yang aplikasi ya yang mungkin rekan-rekan ya sering melihatnya atau bahkan menggunakannya ya, seperti itu. Baik, untuk pertemuan kelima ini, saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya terkait mata kuliah multimedia ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.